Nah, serangga dulu di mana? Di rumah atau dan membutuhkan teman kita di tempat kadang tentang apa pada sebagai kita saudara dan sejarah kantos meren atau bakal ditunjukkan yang ulah paket itu antawi wangkong aja sarang sejarah anu tos diwujudkan kepada kekurang kalian akhirnya mengenai Hanjuang terutama Hanjuang kayaknya ini sebelum Hanjuang kan ayah di antara sebagian ada anehnya menuju karaton itu juga bahkan biasa disebutkan bahwa karaton utama itu sebagai gerbangnya sebenarnya sebab awalnya karaton ada di Sukamaya. Siapa? Tampomas nggak kelihatan tuh, Bang. Tuh, sana nggak kelihatan. Kalau gunung itu mah Kacapi kelihatan tuh. Tuh, yang itu. Iya, yang muncul itu. Gunung Kecapi itu. ini kan ke arah sana nanti. Jadi nanti ini terisi. Jadi nanti karena di sana di belok. Belok. Kita berangkat dari non. Oh, pondasi. Nah, kita sudah berada di pinggirnya Sungai Cipeles yang terdapat susunan batu bata peninggalan Sumedang Larang yang berada di pinggiran Sungai Cipeles ini. Menurut juru kunci, itu sekitar tahun 70-an, masih ada jaraknya sekitar 10-15 meteran. Lama-kelamaan tergerus oleh derasnya Sungai Cipeles, tapi masih menyisakan
sisa bangunan Sumedang Larang yang ada di area ini. Ada. Di pembangunannya Kota Kutamaya. Jadi pembahasan jadi apakah Kutamaya ini dibangun menggunakan batu bata seperti ini sebagai pelandasan atau fondasi untuk membuat konstruksi bangunan, atau mungkin lebih modern lagi di 1912 lah ketika Belanda sudah ini batu Kutamaya membutuhkan Sumedang sebagai buffer zone untuk dulu berarti ada bangunan-bangunan banyak sekali bangunan-bangunan di antaranya ada banyak ada bunker sampai ke langsung digunakan bahwa Bedeng juga kelihatan. untuk alun pojok alun-alun itu ada dua kemungkinan ya. Satu, apakah ini fondasi dari budaya yang dimuncul di sekitar 1570-an ya, jalan rayanya di situ yang ramai sekarang di sana. Iya. Ya, atau yang kedua adalah bangunan belanda. Karena itulah karena terjadi yang tadi juga diceritakan. Gitu. Yang dulu yang dari awal dari kecil kan sering mengembala ini juga kan. Mungkin di usia 8 tahun 9 tahun udah bersering jalan di sini. Jadi dari makam yang itu jaraknya mungkin ya hampir lebih dari 10 meter. Ada tanah yang itunya ya. Nah, tapi sekarang udah ada di pinggir kali-kali makamnya itu. Jadi bisa jadi ya, gerusnya. Ya. Menurut cerita dari orang tua, di sana ada gunung satu namanya Gunung Temenggung. Yang disebutnya juga sekarang Mah Dalam Tumenggung. Di saat zaman penjajah mungkin berisik, istilahnya di saat ada musuh, mungkin di tahun berapa kan, jadi batunya itu digiring pakai cambuk. Makanya dari BBI ke sana kalau ke Samosja, Patung Kuda, batunya dari kali bisa dilihat, dibuktikan besar-besar, kesininya nggak ada batu yang besar. Itu sejarahnya itu. Mah Dalam Tumenggung. Dipecut di hadap luhur gitu Pak. Ya pakai yang gede-gede. Ya, dipecut. Jadi digiring ke sana. Makanya dari Gunung Temenggung di sana dikit sampai ke sini sampai sekarang nggak ada batu yang besar. Oh. Nah kalau nggak ada sejarahnya nggak bakalan terbunyi. Ini kan bicaranya taib kan. Ya makam ini dulunya di sini ada pohon kemiri yang besar atau pohon muncang kan. Nah, ini pakai bambu, disorok kalau kata orang Sunda. Nah, sampai ke sini ya terus. Nah, dari sini ke Cipeles itu makanya boleh dikatakan lebih mungkin belasan meter jaraknya. Jadi di sini bisa main karena kalau istilahnya mengembala itu bisa ke sini terus. Nah ini karena kenapa sekarang ada di pinggiran kali itu udah jelas karena tergerus sama air kita. Ya. Ini si sungainya pindah ya. Iya. Makanya Bapak juga berharap barangkali siapapun ada yang peduli kalau bisa dipindah gitu kan. Kasihan kan beliau. Ini makam sama Mbah Kutawaringin. Di ini ada dua macam, mohon maaf Pak, yang nyebut itu ada dua macam, Mbah Kutawaringin atau Mbah Tunjang Waringin. Ya. Bagian dari Sumedang Larang Pak. Bagian dari keraton juga. Keraton ya. Yang diperkirakan bagian dari fondasi bangunan pada saat kita mewah seperti itu. Jadi kita cek di sana. Kita cek nih di suasana itu ada satu situs yang ditutupi oleh pagar yang menggunakan itu barangkali sebagai fondasi dari bangunan yang pernah berdiri kita cek sama-sama. Maaf
Iya. Sumedang. Karena soalnya sudah Islam, jadi berangkat ini sebagai dasar untuk pembangunan surau ataupun masjid. Jadi jelas lah bahwa ini dia menandakan bahwa ini sebuah tinggalan, dia menandakan bahwa Kuta Maya itu memang ada. Ya, sudah dipindahkan oleh Desa Dulun karena untuk menghindari serangan dari Cirebon. Mana sok? Batuan gitu udah berapa? Baik aja nih mah. Setelah hati ada tingkat pradesa. Kapungkur naon wae Pak di anu ayah. Saya naon? Sedih ya tinggal sedih. Sapetok batu ieu aya kapungkur. Batu mana? Iya mah ya. Batu nu dua eta aya kapungkur. Makan tua kan. Pilihannya. Hanjuang. Nah, pasaran patahnya kapukur di dia tak? Oh, tatang sujudan itu tatang sujudan. Oh, itu batu sujudan. Iya, disebut umit kapungkur mah. Terus lainnya. Kita wis buktos apa nama? Kowe teh ya karaton mah aya ieu. Mendakan ti Berarti di mana Pak harus? Kita wis buktos apa nama? Kowe teh ya karaton mah aya ieu. mendakan ti Berarti di mana Pak harus ini berarti? berarti pelabuhan. Ya kan? Cirebon. Dia tahu wis buktos ya kan. Kami kata anu di Kota Maya kan. Agensa. Oh jadi mapai ka Pak dia? Ada lembahan. Gublaga itu. Oh, kampung gublaga. Itu laut dia. Laut dia mendak engal atuh. Yang pasir itu mah ya. Gunung Ipis itu mana? Itu. Gunung Ipis. Di daerah Kota Paris itu, Oh. awan itu. Cuacanya mendung, kalau cerah bagus banget ini. Jadi mudah-mudahan di sini mendung, di bawahnya cerah, jadi kita masih bisa melihat dataran rendahnya. Sip. Mana? Kagok. Kagok. Ayo semangat, masih 5 kilo lagi kita hiking. Yo, sip. Masya Allah.
bongkar batu seperti ini. Ini biasa ya untuk yang mitologinya atau batuan penyusunan batuan gunung api. Nah, kemudian untuk orientasi lokasi ini, saat ini saya berada di Gunung Bongkok di daerah Luhur. Dan kemudian kalau kita ke arah selatan itu ketemu dengan sistem gunung apinya. Jadi kalau ke arah sana, ke arah kanan saya itu ada satu sistem gunung api namanya Kareumbi. Jadi ini adalah Kareumbi, Karancang dan segala macam. Itulah gunung api purba. Dan inilah bagian punggungan dari gunung-gunung api itu. Nah kemudian sering waktu ini di kiri kanan ini adalah lembah yang sangat dalam sekali. Jadi menandakan bahwa ini terjadi proses erosi sangat lanjut ya. Kemudian di bagian bawahnya karena ada material yang dibawa ke bawah kemudian dinamkan menjadi subur. Nah ini titik ini adalah titik lokasi pemindahan dari Kota Maya ke Daya Luhur yang dilakukan oleh Gasan Ulun pada tahun barangkali sekitar 1580 lebih lah, 1580, 82 ya mungkin ya. Nah kemudian diantaranya adalah untuk menghindari dari serangan Cirebon, karena saat itu Sumedang sangat mudah sekali diakses, dan kemudian Gasan Ulun dan seluruh rakyat yang ada di daerah Kota Maya kemudian mengalihkan seluruh warganya itu berdiri atau menempati satu bidang tanah di atas ketinggian seperti itu. Nah barangkali untuk alasannya itu sendiri, kenapa dia ada di Luhur, itu diantaranya adalah untuk menghindari dari serangan musuh. Kemudian yang keduanya itu adalah untuk sistem pertahanan secara alami, karena di dataran tinggi seperti ini susah sekali dijangkau. Kemudian berikutnya adalah lokasi yang bisa untuk mengamati pergerakan musuh. Jadi bila mana musuh akan datang, itu akan mudah sekali dilihat dan kemudian bisa dilakukan penyerangan barangkali seperti itu. Jadi makanya ketika peralihan dari Pangeran Santri, ayahnya dari Gasan Ulun, masih di Kota Maya, kemudian setelah itu ketemu dengan Gasan Ulun, akhirnya dia mengalihkan. Dan barangkali kenapa alasannya si Gasan Ulun mengalihkan ke Daya Luhur, ya diantaranya adalah karena ada konflik antara Cirebon dan Sumedang, karena masalah urusan asmara barangkali seperti itu. Terima kasih.
kayaknya motor ramah nih. Jangan lupa jadi Honda Win. Ayo, ada tempat motor bisa Honda Win atau di ini motor ini. Kayak itu kalau bor ya non ya. Kayak itu terus ya non. Lemburnya. Ya makam yang aja ya perkosa. Dan makam Husan Ulu. Makam Husan Ulu di mana dulu? Orang Ngaliwara. Husan Ulu makam senjata. Oh, Jaya Perkasa lu di mana? Jaya Perkasa sama Husan Ulu. Sama anaknya. Tanda Gempol 1. Whisky suku. Kabut. Panasinan, tulang asin.
kemudian dipisahkan baru itu akhirnya meninggal. Kalau dimakamkan di sini untuk mendapatkan bentuk dia masih hidup, ya, memperlihatkan keteguhan hati dia, atau dilambangkan dengan menggunakan sebuah batu bulu di makam. Inilah fenomena pohon bisa goyang-goyang tanpa ada angin ya. Ini satu yang tengah ini. Sama satu yang di atas tuh. Oh Di iya. atas goyang. Yang lainnya